Assalamualaikum, apa kabar semua? Ibu-ibu yang masih muda, bunda, mama jelita jelang 50 tahun, kemudian oma-oma, eyang-eyang lansia. Ketemu lagi di channel YouTube saya. Saya Dewi Mariastuti. Salam sehat, bahagia, penuh semangat. Kali ini saya mau berbagi tentang rasa bahagia. Sebelum jauh membahas masalah rasa bahagia ini, sebenarnya definisi bahagia itu apa sih? Saya googling, tapi sebelum saya ambil HP, cucu saya itu bilang gini, "Yang kalau misalnya mau tahu definisi-definisi seperti itu, lihat aja di Mbak Google, buka aja Mbak Google." Katanya gitu. Ya begitulah bahasanya anak-anak umur 10-11 tahun ya. Jadi istilahnya itu Mbah Google katanya. Saya googling, jadi ternyata bahagia itu adalah kondisi emosi dengan karakter rasa senang, penuh syukur dan puas. Tapi setelah saya lihat lagi yang lain, ternyata memang definisi bahagia ini berbeda-beda ya setiap orang. Ada yang bilang dalam kamus bahasa Indonesia itu bahagia itu dalam katanya. Memang kalau kita rasain bahagia itu ada di dalam ya, ada di dalam sana. Menurut saya bahagia itu memang unik ya. Bukan yang kalau zaman dulu bahagia itu kan yes aku lulus, aku juara gitu. Kemudian bergeser lagi, oh jadi aku yang disuruh pergi ke Paris, yang suruh dinas ke sana. Oke deh, aku beli baju deh. Wah, dengan senangnya tuh beli baju tebal, aku beli di sana, aku beli di sana. Itu kebahagiaan tuh semakin hari semakin bergeser kalau menurut saya. Kemudian kalau sudah sekarang ini sudah lansia seperti ini, bahagia itu saat saya telepon dengan ibu saya video call, kemudian saat trut gitu bunyi, pastikan di layar HP saya ada wajah ibu saya dengan wajah yang tertawa dan suaranya, "Halo, oh kowe Wi," katanya. Itu perasaan bahagia tuh mulai berputar-putar di sini. Ibu saya sehat, dengan gembiranya terlihat dengan wajahnya yang tersenyum gembira, itulah wajah bahagia. Dan saya bahagia, ibu saya juga bahagia saat itu. Jadi saya kalau telepon ibu saya tuh bisa 1 jam. Yang diobrolin apa sih? Macam-macam. Ibu saya bilang gini, "Dino iki kowe masak apa Wi?" katanya. Terjemahannya gini, "Kowe hari ini masak apa?" katanya. "Oh aku masak sayur bening Bu." Gini, "Oh iya itu seger ya rasanya." "Iya aku juga seneng kok masakan seperti itu." "Kemudian masak apa lagi?" "Aku masak telur Bu, dicampurin sama tahu, dipotong-potong kecil gitu, didadar, ditambahin daun bawang, itu empuk enak Bu." "Oh iya ya, besok aku juga tak bikin deh kayak gitu," katanya. Kemudian lagi cerita, "Bu hari ini ada kabar apa?" Saya suka nanya gitu. "Oh kabarnya apa ya? Oh itu Mbak Reso sakit." "Mbak Reso yang mana ya Bu?" "Oh kamu tuh lalen," katanya, "kamu tuh lupaan. Mbak Reso tuh temannya ibu itu loh yang waktu zaman Belanda itu sama-sama masih kecil, sama-sama masih main." Ibu saya cerita zaman perang Belanda tuh seperti apa, cerita kalau ada bunyi pesawat datang gitu, kemudian ada suara bom yang ada bunyi ledakan gitu, mereka pada lari semua pulang. Habis main itu pada pulang semua, pada lari di kolong katanya, sembunyi di kolong. Kemudian cerita lagi masalah zaman sekolah dulu seperti apa, yang bisa sekolah itu tidak semua orang bisa sekolah, apalagi ibu saya kan perempuan ya, namanya ibu perempuan ya, itu tidak semua perempuan bisa sekolah. Jadi bersyukur ibu saya itu bilang saya bisa sekolah. Saya rasa bahagia itu memang silih berganti ya, bener nggak sih? Iya bener kan, saya rasa begitu. Jadi contohnya misalnya saat wabah belum ada, itu kan kita aktivitas lancar, mau ketemu sama teman SMA, teman-teman kuliah, kemudian dengan ibu-ibu arisan di komplek, itu kan leluasa ya. Tapi dengan adanya wabah
corona ini kita sebagian banyak orang kan lebih aman di rumah, dan banyak yang malah lebih lebih kreatif. Ada yang malah belajar masak, beberes rumah, banyak yang lebih kreatif. Sejak ada wabah corona itu saya juga bagaimana caranya, menurut saya bagaimana caranya saya agak sedikit kreatif lah gitu untuk cucu-cucu saya, berpikir keras, berpikir lebih kencang berpikirnya. Kalau biasanya kan hanya berpikir biasa-biasa aja, ini berpikir agak keras. Karena begini, anak-anak yang sekolah seperti cucu saya ini kalau sekolah secara normal kan pulang ada yang bervariasi ya, pulang jam 1, ada yang jam 2, ada yang jam 12 gitu. Itu begitu dia sampai di rumah capek, istirahat, tidur kan. Tapi dengan adanya sekolah luring, maksud saya sekolah di luar jaringan, luring kan katanya singkatannya itu luar jaringan, yaitu terhubung melalui jaringan, melalui internet, melalui komputer atau melalui HP. Itu kan jam 11 ada yang sudah selesai, jam 12 kemudian mereka kan apa yang dilakukan coba? Pegang HP, main game segala macam. Jadi saya tadi kepengen berpikir keras itu, apa ya yang bisa saya lakukan sebagai eyangnya. Akhirnya saya juga Zoom. Tadi ya luring tadi kan istilahnya kalau zaman sekarang kan Zoom meet ya. Jadi saya juga Zoom sama cucu saya karena yang lain bekerja, saya Zoom. Sedang apa kalian ini? Ya kita lagi main, yang diganggu deh katanya gitu. Mereka merasa terganggu. Jadi disitulah saya benar-benar juga prihatin ya, kalau kita telepon ke mereka itu terganggu. Bagaimana kalau jangan main HP terus, kita menggambar, saya bilang gitu. Ya menggambar enaknya di mana katanya, nanti dapat hadiah dari eyang, saya bilang gitu. Wah mereka heboh, hadiahnya apa, sepatu katanya gitu, tas gitu. Bukan, hadiahnya baju tidur, saya bilang. Hadiahnya baju tidur. Silahkan pilih baju tidurnya yang ini. Oh iya, kemarin saya kepengen baju tidur tuh, lucu bagus ini. Oke, pilih nanti baju tidur. Kalian menggambar 15 gambar sampai 20 gambar, 20 nanti diambil sama yang 15 gambar, nanti diberi hadiah. Jadi bareng, bagaimana caranya kalian pada kompakan saling bertanya sudah dapat gambaran berapa. Begitu ada 15 yang sudah dipilih sama eyang, dapat hadiah 1 baju tidur. Wah akhirnya mereka oke, mau. Akhirnya mereka mau menggambar, setiap menggambar dapat hadiah. Kemudian pandemi ini berjalan sebulan 2 bulan, mereka sudah mulai ya gambar, sampai gambarnya tuh sampai banyak banget ya. Yang ini aku dapat baju tidur lagi dong, dapat baju tidur lagi, sampai akhirnya oke lah, nggak apa-apa ya, namanya juga untuk cucu ya. Jadi sebanyak mungkin dia menggambar dengan gambaran bebas apa saja. Saya sudah komit dengan mereka, saya konsisten gambar sebanyak-banyaknya untuk mengurangi, untuk membagi waktu antara mereka biar tidak terlalu banyak dengan main HP. Saya bagi dengan mereka untuk menggambar, dan menurut saya itu berhasil, dan saya rasa senang, ada rasa bersyukur bisa memberi kegiatan yang positif, rasa puas ada karena gambaran mereka juga ternyata lumayan bagus-bagus. Ini gambaran cucu Kansa, Ayu Kerja Bakti. Kemudian dia juga nggambar tugas dari sekolah itu tentang macam-macam lomba 17-an. Dia menang dari kelasnya, itu dia menang. Kemudian ini gambaran Kansa lagi juga, Kansa gambar minion. Menurut saya lumayan lucu-lucu sih ya, bikin saya tuh gak suka ketawa aja gitu, geli gitu, seneng gitu. Dia kalau gambar tangan emang bilangnya susah katanya. Kemudian nih Doraemon, kemudian bikin kartun Sofia, film kartun, kemudian Winnie the Pooh. Jadi mereka itu kalau gambar kan
lihat di googling gitu, dia dari HP dia contoh, jadi tidak menceplak ya, dia menggambar tapi ada contohnya, dia lihat dia gambar. Kemudian ini cucu Arlo, papanya ulang tahun dibikin gambaran kayak gitu untuk hadiah papanya. Gambar anime, kemudian gambar ingat 3M saat pandemi, jadi dia bilang mencuci tangan, harus mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker. Kemudian dia gambar tentang petani, melestarikan hewan dan tumbuhan. Ini gambaran cucu Fiona. Dia tuh gambarnya kalau matanya katanya susah itu. Aku kalau gambar muka gitu nggak mau lagi deh mukanya, katanya. Nih gambar dari sekolahan suruh bikin Bhinneka Tunggal Ika, nggak ada yang dikasih mata sama mulut, katanya susah dia bilang. Ini juga contoh dari dia, nyontoh dari Google. Ini yang membuat mereka bisa mengurangi untuk memegang handphone terus, jadi saya arahkan untuk mereka menggambar, menulis, mengarang, biar mereka lebih memiliki hobi yang lain selain memegang HP terus. Kegiatan menggambar 3 cucu sudah 2 bulan, 4 bulan, hampir ya sekitar 5 bulan gitu, mulai tidak jarang menyerahkan hasil gambaran ke saya. Kemudian saya nanya, mana hasil gambarannya kok nggak pernah ada? Jawabannya apa coba? Ya bosan lah yang tim, sok gambar terus, kasih tantangan baru dong, katanya. Lah saya kaget juga, minta tantangan baru, bener nih? Sebenarnya memang saya juga sudah menyiapkan tantangan baru, itu sudah saya siapkan, hanya saya menunggu saat yang tepat. Tapi akhirnya karena dia yang sudah minta tantangan itu, oke, tantangan barunya menulis bebas atau mengarang bebas, saya bilang gitu. Akhirnya mereka pada diem gitu. Terus yang paling kecil gini, aku nggak mau ikutan kalau di sekolahan aku suruh ngarang gitu tuh aku nggak pernah bisa, aku pusing, males, nggak mau ikut. Yang cowok apalagi, sama aku juga nggak mau ikut. Langsung dianya langsung main HP, nggak mau ikut. Akhirnya cucu Kansa yang paling besar, dia anaknya memang paling diem, tapi iya deh nggak apa-apa, mengarang bebas. Terus gimana, judulnya apa aja? Ya bebas, namanya bebas ya bebas, saya bilang gitu. Cuman ada patokannya, saya bilang gitu, ada standarnya untuk menulis tuh ada, meskipun belajar harus ada harus ada kriterianya, saya bilang gitu. Masih kecil masih tetap nggak mau. Aku nggak ikutan gitu. Fiona, saya bilang gitu, sini Cahayu, Cah bagus, saya bilang gitu. Akhirnya saya panggil, saya rangkul, saya ajak ngobrol pelan-pelan. Kalau di sekolahan kan nggak bisa ngarang, justru sekarang belajar dari rumah, saya bilang gitu. Mumpung belum disuruh yang aneh-aneh, yang susah-susah, belajar di rumah, dari terserah lah, dari yang setengah halaman menjadi 1 halaman, nanti bisa jadi 2-3 halaman loh. Saya bilang ke mereka, patokannya karangan judul tidak boleh googling, itu dari pikirannya sendiri, dari hatinya sendiri. Oke, setuju kan? Nomor 2, judulnya jangan panjang-panjang, judulnya pendek aja, jadi orang tuh gampang menangkapnya. Ada lagi, di dalam karangan itu dikurangin ya kata-kata saya, aku dikurangin. Kemudian ada kata-kata lalu terus kemudian, itu juga dikurangi. Bagaimana caranya? Akhirnya saya kasih perangkai-perangkainya, saya kasih arahan nanti begini. Mereka akhirnya setuju, dan saya sudah siapkan hasil karangannya mereka, 3 cucu itu. Karangannya sudah banyak, hasilnya udah banyak, cuman saya taruh di sebelah sana. Ini hanya sebagai contoh saja. Jadi pertama kali tulisannya itu, dia kalau mengarang tulisannya itu per poin-poin gini. Jadi satu kalimat itu 1 halaman, 1 kalimat itu satu baris, kasih poin-poin gitu. Kemudian oke, saya sih nggak masalah, namanya juga masih belajar ya.
Fiona, ini cucu Fiona ini emang bener-bener dia emang anaknya memang agak kreatif. Dia menulis judulnya hobi aku katanya. Hobi aku, dia nulisnya gini, saya baca ya. Anyeong katanya. Ini apa, saya tuh membaca ini tuh bisa bener-bener dapat hiburan ya. Anyeong katanya Putri. Fiona, ini apa artinya anyeong? Artinya katanya halo katanya. Lucu banget anak. Anyeong, aku Fiona, my hobby is cooking katanya. Nanti dikasih gambar icon ketawa gitu. Nah, because my hobby is cooking, aku mau masak katanya. Karena saya tahu dia hobi masak ya, dia senang masak. Jadi bumbunya apa? Dia tadi kan saya bilang tidak boleh googling ya. Isinya dari isi ini, dari hatinya sendiri. Akhirnya dia masak itu dia bisa loh menulis bahan-bahannya itu apa saja gitu tuh dia tahu karena memang dia praktek ya. Jadi emang ini anak bener-bener nih. Jadi akhirnya cara memasaknya pun dia juga tahu karena memang dia praktek, jadinya akhirnya tamat gitu. Ini Fiona ya. Kemudian yang lain-lain nulisnya tentang awal mula bisa naik sepeda. Kemudian ada juga yang bersepeda katanya. Ini juga dia memilih judul ini juga pas karena memang papanya dia kan hobinya bersepeda, goes, dan mereka itu berempat, bapak ibunya dan 2 anak Fiona ini masing-masing sepeda sendiri. Jadi pernah mereka berempat itu pergi ke eyangnya, pulang ke eyang ke Solo sana itu membawa 4 sepeda itu. Dia janjian sama ponakan-ponakan saya untuk bersepeda di sana. Kemudian ke Jogja, ketemu lagi sama ponakan-ponakan dari suami itu, mereka bersepeda juga. Jadi karena mereka hobinya bersepeda, jadi dia tahu tentang bersepeda, jadi dia menulis tentang bersepeda, tentang goes. Kemudian menulis lagi tentang making pizza with Kansa and Fiona. Kemudian judulnya Happy Birthday Mama. Kemudian pengalaman saat menang, karena Kansa pernah menang ya, yang waktu menggambar itu saya bilang pernah menang di kelasnya dia. Kemudian terakhir sebelum dia bosan itu Arlo itu mengarang itu judulnya panjang banget. Mana ya judulnya itu? Judulnya panjang banget. Di mana ya? Tadi sudah saya siapkan. Jadi gini, judulnya itu keanehanku di sekolah tentang penghapus yang selalu hilang. Jadi dia punya pengalaman penghapusnya itu kan hilang melulu ya, dipinjam sama temen. Akhirnya kan saya kalau hilang itu tuh ya sekarang gini, kalau misalnya ada temen yang mau pinjem, nanti dalam 2 menit harus dikembalikan, saya bilang gitu. Kalau misalnya nggak dikembalikan, besok lagi kalau mau pinjem nggak akan saya pinjemin. Saya kan suka begitu ya. Jadi akhirnya dia tuangkan ke tulisan itu, bisa menulis sampai 3 halaman. Halaman 1, halaman 2 nih sampai halaman 3 baru dia tulis tamat. Jadi ini hasil karangan mereka. Saya membaca ini ada rasa senang, ada rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa mereka tidak hanya memegang HP terus, meskipun kalau sudah di rumahnya saya nggak bisa kontrol 100% ya. Dia punya hobi tambahan untuk mengarang, untuk menggambar. Jadi saya ada rasa puas juga. Jadi tadi sesuai dengan bahagia itu adalah ada rasa senang, ada rasa puas, ada rasa bersyukur. Di sini saya mendapatkan dari cucu-cucu saya yang lucu-lucu ini. Lain lagi dengan cucu Fiona, dia tuh punya hobi itu memasak. Awalnya saya juga saya kira dia hanya membantu-bantu gitu ya, tapi begitu saya lihat kiriman videonya itu ternyata memang dia yang benar-benar memasak, yang lain tuh hanya membantu.
Itu kebahagiaan yang kecil-kecil dari cucu saya. Sekian video saya masih bisa komunikasi dengan ketiga cucu saya berbagi dengan mereka, kemudian memberi nilai, memberi bekal untuk masa depan mereka nanti saat SMA, saat kuliah. Jadi saya pribadi merasa saya masih ada manfaatnya untuk mereka, dan itu sebenarnya untuk diri saya sendiri. Sampai di sini video saya, ketemu lagi di video yang lain. Salam sehat, bahagia, penuh semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.